Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pagi ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta sholat marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya akan melanjutkan pembacaan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayawati dunya wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nar. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha aqazathu al-izatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yasri nafsahu tiqa'a mardatillah wallahu a'udzu bil ibad. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari mukamu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Penjelasan As-Sudi menuturkan ayat ini turut berkenaan dengan Al-A'nas bin Syarif Al-Sakhafi yang datang kepada Rasulullah dengan menampakkan keislaman, padahal hatinya bertolak belakang dengan hal itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang dari kalangan orang-orang munafik. Mereka membicarakan dan mencaci maki Khubayb dan para sahabatnya yang terbunuh dalam peristiwa Ar-Raji. Kemudian Allah menurunkan ayat yang mencela orang-orang munafik dan memuji Khubayb dan para sahabatnya. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiqa'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut berlaku umum bagi orang-orang munafik dan juga orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Demikian menurut pendapat Qatadah, Mujahid, Rabi bin Anas dan beberapa ulama lainnya. Dan pendapat inilah yang benar. Muhammad bin Ka'ab mengungkapkan, sungguhnya ayat ini turut berkenaan dengan seorang laki-laki dan setelah itu berlaku umum. Dan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ini pun baik dan benar. Sedangkan firman Allah, wa yushidullaha ala ma fi qalbi, itu Muhaisin membacanya dengan wa yashhadullahu ala ma fi qalbi, dengan menfathahkan huruf ya dan mendhammakan lafaz Allah, yang berarti meskipun orang ini berhasil memperdaya kalian, namun Allah mengetahui keburukan dari hatinya. Hal itu serupa dengan firman-Nya, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka
Wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang berdusta. Surat Al-Munafiqun ayat 63. Ada ayat 1. Sedangkan jumhur ulama membacanya wa yushidullaha ala ma fi qalbi, yang berarti orang munafik itu menampakkan keislaman kepada manusia dan menantang Allah untuk membongkar kekufuran dan kemunafikan yang ada di dalam hatinya, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, yastaquna minan nasi wa la yastaqfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. An-Nisa ayat 108. Demikian makna yang dinukilkan Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas. Ada pula yang mengatakan artinya bahwa jika orang munafik itu menampakkan keislaman di hadapan manusia, dia bersumpah dan mempersaksikan Allah kepada mereka bahwa apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan ucapannya. Makna seperti ini benar dikemukakan oleh Abdurrahman bin Sa'id bin Aslam dan menjadi pilihan Ibnu Jarir dan disandarkan kepada Ibnu Abbas dari Mujahid wallahu a'lam. Dalam firman-Nya, wa huwa aladul kisah, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Secara bahasa, al-aladul berarti yang sangat menyimpang, seperti firman-Nya, wa nunzira bihi qauman Lut, dan agar kamu beri peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Maryam ayat 97. Ludan berarti yang menyimpang atau membangkang. Demikian itulah keadaan orang munafik ketika melakukan pembangkangan. Dia berusaha menyimpang dari kebenaran, tidak konsisten, bahkan sebaliknya dia suka mengada-ngada dan berbuat keji. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih dari Rasulullah, beliau bersabda, ayatul munafiki salasun, iza haddasa qazab, wa iza ahada qadara, wa iza khasama fajara. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji ingkar, dan jika berkata dia berbuat jahat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah secara maufu bahwa Rasulullah bersabda, inna aqdar rijali ilallah la aladun khasir. Sungguhnya orang-orang yang paling dibenci Allah adalah penantang yang paling keras. Dan firman Allah berikutnya, wa iza tawalla sya'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling darimu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Artinya ialah orang-orang yang amat menyimpang perkataannya dan jahat perbuatannya. Seperti itulah perkataan dan perbuatannya. Ucapannya dusta, keyakinannya yang sesat, dan semua perbuatannya jelek. As-sa'ya maksudnya adalah lafaz so'a dalam ayat ini berarti menuju. Penafsiran ini merujuk kepada firman Allah, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salawati min yaumil jum'ati fas'au ilal zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menaikkan sholat pada hari Jumat, maka hendaklah kamu menuju kepada firman Allah. Al-Jumu'ah ayat 9, artinya bersegera kepada mengingat Allah dengan berniat mengerjakan sholat Jumat. Sebab menuju sholat hanya secara fisik semata, dilarang berdasarkan sunnah Rasulullah.
Iza ataitumus shalat fala ta'tuha wa antum tas'aun waqtuha wa alaikumus sakinatu wal waqar. Jika kalian berangkat untuk sholat, maka janganlah mendatanginya dengan tergesa-gesa, tapi datanglah dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan. Muttafaq alaih. Tetapi dengan beberapa riwayat yang lain berbeda-beda lafaznya. Orang munafik itu tidak punya keinginan kecuali untuk buat kerusakan semata di muka bumi, memusnahkan tanam-tanaman, maksudnya tempat tanaman tumbuh berbuah dan sekaligus tempat berkembang biaknya hewan-hewan. Yang keduanya tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan sendi hajat hidup manusia. Mujahid mengatakan, jika orang munafik berkeliaran di muka bumi untuk membuat kerusakan, maka Allah akan menahan hujan sehingga tanaman dan ternak binasa. Firman Allah, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Artinya Dia tidak menyukai orang yang bersifat seperti ini dan berbuat demikian itu. Firman-Nya berikut, wa iza qila lahu taqillaha aqazathu sizatu bil is, dan jika dikatakan kepadanya bertakwa kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Artinya, jika orang yang buruk dalam ucapan dan perbuatannya ini dinasihati dan dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah dan jauhlah ucapan yang buruk dan perbuatanmu itu, serta kembalilah kepada kebenaran. Niscaya dia akan menolak, enggan menjadi sombong dan marah. Hal ini disebabkan dosa-dosanya yang telah meliputi dirinya. Oleh karena itu dalam riwayat itu Allah berfirman, fahasbuhu jahannamu wala bi'sal mihad, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Maksudnya neraka jahanam itu lebih dari cukup baginya sebagai siksa atas perbuatannya itu. Dan firman-Nya, wa minan nasi may yasrif nafsahu tiqa'a mardatillah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ketika Allah memberitahukan tentang orang-orang munafik dengan sifat-sifat mereka yang sangat tercela, maka Dia juga menyebutkan sifat-sifat orang mukmin yang sangat terpuji melalui firman-Nya, wa minan nasi may yasrif nafsahu tiqa'a mardatillah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Sa'id bin al-Musayyab, Abu Usman An-Nabi, Ikrimah, dan seorang orang mengatakan ayat itu turut berkenaan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Abu Usman An-Nakhdi dan dari Suhaib, dia berkata, ketika aku bermaksud hijrah dari Makkah kepada Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy berkata kepadaku, hai Suhaib, kamu datang kepada kami dengan tidak membawa harta kekayaan, dan sekarang kamu akan pergi dengan membawa harta kekayaanmu. Demi Allah, hal itu tidak boleh terjadi sama sekali. Hamad bin Salamah menukilkan arti dari Ali bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab. Dia berkata, Suhaib berangkat hijrah menuju Nabi SAW, lalu diikuti oleh beberapa orang Quraisy. Maka dia pun turun dari kendaraannya dan mengeluarkan apa yang berada dalam tempat anak panahnya. Kemudian berujar, hai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah orang yang pandai memanah di antara kalian. Sedangkan kalian, demi Allah, kalian tidak akan sampai kepadaku kecuali aku akan melemparkan semua anak panah yang ada di dalam tempatnya ini dan membuang pedangku ini sehingga tiada yang tersisa sedikit pun padaku. Maka lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Tetapi jika kalian mau, akan kududukan kepada kalian harta dan simpananku di Makkah. Tapi kalian harus lepaskan jalanku. Maka mereka pun menjawab, baiklah kalau begitu. Dan ketika sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda, beruntunglah Suhaib. Maka turunlah ayat, wa minan
nasi may yasri nafsahu tiqa'a mardatillah wallahu ra'ufur bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa ayat tersebut turun ditujukan bagi orang yang berjuang di jalan Allah, sebagai mana dia telah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi ahdi minallah fastaghfiru bi bai'ikum allazi bay'tum bihi wa zalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 111. Tak kala Hisab bin Adir maju menyerang ke tengah-tengah barisan musuh, sebagian orang menantang tindakannya, sedangkan Umar bin Khattab, Abu Hurairah, dan yang lainnya membantah tindakan mereka itu, seraya membacakan ayat Al-Quran berikut ini. Wa minan nasi may yasrif nafsahu tiqa'a mardatillah wallahu ra'ufur bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah, membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadis. Hadis yang masih terkait dengan bab bersungguh-sungguh, hadis nomor 16 dari Abu Mas'ud Uqbah bin Ashari al-Badri berkata, ketika ayat sedekah turun, maka kita semua mengangkat sesuatu di atas punggung kita. Kemudian datanglah seorang laki-laki, lalu ia bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Lantas orang-orang berkata, lelaki ini sengaja pamer. Datang lagi orang lain, lalu ia bersedekah satu sa'. Orang-orang berkata, sebenarnya Allah tidak membutuhkan makanan satu sa' ini. Maka turunlah ayat orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. At-Taubah ayat 79 muttafaq alaih. Nahmalu artinya salah seorang dari kita mengangkat barang-barang di atas punggung masing-masing dengan peroleh upah dan menyedekahkannya. Penjelasan Al-Hafiz berkata tentang kalimat ketika ayat sedekah turun, seakan-akan hal ini mengisyaratkan kepada firman Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Kalimat datang lagi orang lain, lalu ia bersedekah satu sa' berkenaan tentang seseorang yang menawarkan jasa dirinya untuk menguras sumur dengan upah 2 sa' kurma. Lalu ia pergi kepada keluarganya, memberikan satu sa' dan menyedekahkan satu sa' yang lain. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat teladan bahwa seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan kepayahannya dan kemampuannya dan sekedar kesanggupannya. Kita ulangi hadis nomor 16 dari Abu Mas'ud Uqbah bin Al-Ashari al-Badri berkata,
Ketika ayat sedekah turun, maka kita semua mengangkat sesuatu di atas punggung kita. Kemudian datanglah seorang laki-laki, lalu ia bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Lantas orang-orang berkata, lelaki ini sengaja pamer. Datang lagi orang lain, lalu ia bersedekah satu sah. Orang-orang berkata, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makanan satu sah ini. Maka turunlah ayat orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. At-Taubah dan disebut alaih. Kosakata nahamilu artinya salah seorang dari kita mengangkat barang-barang yang tas punggung masing-masing dengan memperoleh upah dan menyedekahkannya. Penjelasan Al-Hafiz berkata tentang kalimat ketika ayat sedekah turun, seakan-akan hal ini mengisyaratkan kepada firman Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Kalimat datang lagi orang lain, lalu ia bersedekah satu sah berkenaan tentang seorang yang menawarkan jasa dirinya untuk menguras sumur dengan upah 2 sah kurma. Lalu ia pergi kepada keluarganya, memberikan satu sah dan menyedekahkan satu sah yang lain. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat teladan bahwa seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan kepayahannya dan kemampuannya dan sekadar kesanggupannya. Demikianlah pembacaan Al-Quran dan hadis. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum majelis ini